Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ Matematika Kamis 7 Januari 2021. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada semester 2 ini kita masih mengikuti pembelajaran secara virtual. Namun Ibu harap ini tidak mengurangi semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran. Mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat kesehatan yang Kau berikan pada kami, sehingga pada pagi hari ini kami Engkau kumpulkan, Engkau bimbing untuk mengikuti pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami, pimpin kami, agar kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pada semester genap ini, Ibu harap kalian mengikuti pembelajarannya lebih bersungguh-sungguh, karena ini nanti menentukan kalian dalam kenaikan kelas dan juga persiapan kalian nanti di kelas 6, supaya kalian betul-betul nantinya bisa mengikuti pelajaran di kelas 6, karena di kelas 6 itu nanti kalian akan menghadapi ujian dengan materi yang juga diambil dari kelas 5 ya. Jadi ikuti pembelajaran dengan baik dan singkirkan segala pikiran-pikiran untuk bermain ya. Fokus pada belajar. Baik, kita akan mulai dengan kompetensi dasar yang kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Anak-anak, kita akan mempelajari KD 3.4, yaitu menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana, gubus dan balok. Kemudian KD 4.4, membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana, gubus dan balok. Adapun indikatornya, memahami benda-benda sekitar yang berbentuk balok, menjelaskan sifat-sifat bangun ruang balok, menggambar bangun ruang balok dengan benar, memberi nama komponen-komponen bangun ruang balok. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan 5 benda sekitar yang berbentuk balok dengan benar. Siswa mampu menyebutkan sifat-sifat balok dengan benar. Siswa dapat menggambar bangun ruang balok dengan benar. Dan siswa dapat memberi nama 6 komponen pada bangun ruang balok. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk pada materi pembelajaran ini. Nah, sebelum kita mempelajari secara khusus bangun ruang balok, baiklah kita pahami dulu bangun ruang itu apa. Bangun ruang adalah bangun dalam matematika yang memiliki volume, isi, dan memiliki 3 komponen penyusun berupa sisi, rusuk, dan titik sudut. Bangun ruang juga disebut sebagai bangun 3 dimensi. Nah, benda-benda di sekitar kita itu juga ada yang berbentuk balok. Nah, apa saja contohnya? Ibu punya gambarnya ya. Nah, ini gambarnya. Ini ada gambar korek api ya. Kotak korek api. Kemudian ini gambar kue lapis legit. Ini gambar apa? Ini gambar batu bata. Ini gambar akuarium ya. Kemudian ini gambar
kardus air mineral. Ini gambar kado ya, hadiah yang dibungkus dalam sebuah kotak lalu diberi pita. Nah, ini contoh benda-benda sekitar yang berbentuk balok. Tentunya masih banyak lagi yang lain yang bisa kalian sebutkan. Nah, sekarang kita akan fokus pada bangun ruang balok. Ini gambar bangun ruang balok ya. Bangun ini memiliki panjang, memiliki lebar, dan memiliki tinggi. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana ciri-ciri atau sifat bangun ruang balok. Ibu akan memperjelas dengan menggunakan gambar-gambar. Perhatikan gambarnya. Nah, di sini ada tanda panah merah. Ini menjelaskan titik sudut. Ya, yang berupa titik-titik merah ini adalah titik sudut. Ya. Kemudian yang garis hijau ini merupakan sisi. Ya, sisi ini. Kemudian yang tanda panahnya biru ini menunjukkan rusuk. Jadi rusuk ini adalah kerangkanya, kerangka bangunnya ini ya. Garis-garisnya ini namanya rusuk. Nah, gambar di bawah ini memperjelas sisi ya. Ini ada sisi depan, ada sisi belakang, ada sisi alas atau kita sebut sisi bawah juga, ada sisi atas, kemudian sisi kanan dan sisi kiri. Ini kalau kita bongkar, ini bentuk baloknya seperti ini ya. Ini penjelasannya, ini setelah kita bongkar. Jadi kalian paham ya, ini namanya sisi ya. Nah, berapakah jumlah titik sudutnya? Perhatikan titik merahnya ini, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Lalu 5, 6, 7, 8. Betul ada 8. Kemudian sisinya, bentuknya persegi panjang. Perhatikan ini tadi sudah dibongkar. Ada 6 sisinya. Nah, rusuknya ada 12. Mari kita hitung. Yang bawah ini 1, 2, 3, 4. Yang atas 5, 6, 7, 8. Yang tegak 9, 10, 11, 12 ya. Jadi rusuknya ada 12. Nah, ini gambar apa lagi nih? Oke. Nah, sekarang ini kita akan mengenal tentang diagonal sisi atau diagonal bidang. Perhatikan di sini. Tadi sisi itu sudah kita ketahui bahwa sisi itu ada 6. Nah, diagonal itu adalah garis yang membagi nih ya, menghubungkan antara sudut dengan sudutnya ya. Sudut dengan sudutnya ini namanya diagonal. Nah, kita lihat ini tadi bagian depan ya. Bagian depan yang biru. Kemudian yang bagian belakang yang orange ya. Lalu ini sebelah sisi kanan ya. Lalu ini sisi kiri. Kemudian ini sisi bawah ya. Ini sisi atas. Nah, namanya diagonal sisi. Jumlahnya ada 12. Kita hitung saja. Yang biru nih 1, 2, oranye 3, 4. Lalu yang kanan 5, 6. Kiri 7, 8. Bawah 9, 10. Atas 11, 12. Jadi diagonal sisi ada 12. Diagonal ruang ini akan membagi ruang ya, membagi ruang. Kita hubungkan saja dari yang A hubungannya dengan G. Kemudian B
hubungannya dengan H, C hubungannya dengan E, kemudian D hubungannya dengan F. Ini diagonal ruang. Nah, sekarang bidang diagonal. Bidang diagonal perhatikan ini ya. Nah, bidangnya seperti ini. Ya. Tapi dia membelah ya, membelah ruangannya, tapi berbentuk bidang. Maka disebut bidang diagonal. Perhatikan di sini ya. Ini ke sini. Ini dengan ini. Ya. Arahnya ke sana. Nah, lalu yang ini. Yang ini ke sini. Yang ini dari atas ke bawah ya. Sini. Bidang diagonalnya ada 6. Nah, sekarang kita akan menamai bangun ruang balok. Nah, ini ada bangun ruang balok ya. Sudah ada huruf-hurufnya di sini. Jadi kita akan menamai menggunakan huruf yang ada. Nah, nama bangunnya adalah balok K L M N O P Q R. Jadi menamainya dimulai dari bidang bawah kemudian ke bidang atas. Kemudian rusuknya, perhatikan, sudah tahu ya kalian rusuk tadi ya. Rusuknya ini K L, kemudian L M M N N K ya. Ini yang bawah. Kemudian yang atas O P P Q Q R R O ya. Kemudian yang tegak P L Q M R N dan O K. Lalu sisinya adalah, nah lihat ya, ini sisi bawah K L M N. Kemudian sisi atas O P Q R. Kemudian ini sisi depan K L P O. Sisi belakang N M Q R. Kemudian samping kanan ya L M Q P. Kemudian yang kiri K N R O. Paham ya? Titik sudutnya gampang sekali. Nah, kan sudutnya di sini. K L M N O P Q R. Paham anak-anak ya? Oke. Nah, ini yang agak sedikit ribet ini ya. Nah, sekarang diagonal sisinya. Nah, tadi kan sudah tahu ya, diagonal itu kan yang membelah ini ya. Kita coba sekarang ini dari sisi sebelah kanan ya. Sebelah kanan. L, Q. Kemudian MP, nanti digaris di sini ya. MP. Lalu kalau sudah itu ini urutannya dengan depan ya. L O P K. Kemudian yang sebelah kiri K R N O. Kemudian belakang ya, sisi belakang N Q R M. Kemudian yang mana ini? Bawah ya, K M L N.
Kemudian yang atas, sisi atas, O, Q, dan PR. Tidak usah bingung ya, tadi kan sudah dipelajari ya. Baik, sekarang diagonal ruangnya itu tadi diingat, diagonal ruang itu membelah ruang ya. L dengan R, perhatikan. Nih, L dengan R. Lalu P dengan M dengan O, K dengan Q. Ini membelah ruang. Kemudian bidang diagonalnya ini yang harus dilihat benar ya. Kalau di sini gambarnya yang warnanya kuning ya, bidang diagonalnya L, M, R, O. Lalu K, P, Q, N. Nah, kemudian O, P, M, N ya, dari atas ya. Kemudian K, L, Q, R. Kemudian K, M, Q, O ya. Kemudian N, L, P, R ya. Nanti kalau kalian mau mengerjakan, lihat kembali yang sebelumnya supaya tidak bingung ya. Nah, nanti bisa kalian lihat lagi ya sebelumnya, supaya kalian nanti mencarinya nggak bingung. Nah, ini ya, nanti kalian lihat sini ya, mencari bidangnya. Oke, baik, kita lanjut. Baik. Nah, sekarang kita akan mencari rusuk-rusuk yang sama panjang, ya. Rusuk yang sama panjang. Ingat, rusuk itu yang garis-garis tadi, yang kerangkanya ya. Yang sama panjang, perhatikan. KL sama dengan NM sama dengan RQ sama dengan OP. Lalu KO sama dengan LP sama dengan MQ sama dengan NR. Kemudian LM yang miring ya, sama dengan KN sama dengan OR sama dengan PQ. Ya. Nah, sekarang yang sejajar, ini tandanya seperti ini ya. Garis miring 2 ya. KL sejajar dengan NM, sejajar dengan RQ, sejajar dengan OP. Lalu KO sejajar dengan LP, sejajar dengan MQ, sejajar dengan NR. LM sejajar dengan KN, sejajar dengan OR, sejajar dengan PQ. Ini yang dibicarakan rusuk yang sama panjang dan rusuk yang sejajar. Baik anak-anak, itu tadi pembelajaran kita. Nah, ini ada latihan soal ya. Ini baloknya, namanya, hurufnya. Nanti kalau membuat huruf, kalau membuat nama urutannya harus sesuai abjad ya, tidak boleh lompat ke sana kemari ya. Oke, apa yang harus dibuat? Nah, jadi kalian menggambar di buku, ini digambar dulu. Kemudian kalian tulis nama dari komponen-komponennya. Nama bangunnya apa? Seperti tadi, urutannya dari bawah dulu, lalu baru atas ya.
Kemudian rusuknya, ya, rusuk yang berupa garis-garis ini kan, namanya apa saja. Kemudian sisinya, ya, sisi tadi ada 6, ya, namanya apa saja. Titik sudutnya ada berapa tadi ya, disebutkan nama-nama titik sudutnya. Lalu diagonal sisi, diagonal ruang, bidang diagonalnya. Lalu perhatikan di sini, Ibu mintanya sisi yang sejajar. Begitu anak-anak ya. Baik, Ibu rasa pembelajaran kita cukup. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa kalian terima dengan baik, dan soal-soal yang Ibu minta ini bisa kalian kerjakan ya. Tidak sulit, asalkan betul-betul mau memperhatikan. Baik anak-anak, pembelajaran Ibu cukupkan sekian. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam pembelajaran kami. Semoga apa yang sudah kami pelajari ini kami betul-betul pahami sehingga kami dapat menyelesaikan latihan kami dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa kembali anak-anak dalam PJJ selanjutnya.